kami dari kelompok 2 dan pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi dan budaya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang komunikasinya dulu, yaitu human communication atau komunikasi manusia. Komunikasi merupakan kemampuan kita untuk memberikan ide dan perasaan kita, juga komunikasi adalah dasar dari segala kontak antar manusia. Selanjutnya ada fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan interpersonal. Sebenarnya dalam kita berkomunikasi itu kita saling bertukar informasi dengan orang lain mengenai diri kita. Misalnya saya berkomunikasi dengan Sheila. Saya mengatakan bahwa saya hobi bermain gundu dan Sheila ternyata hobi bermain bekel. Dari situ jalinan informasi kami itu semakin menuju ke personal, yang akhirnya memenuhi kebutuhan interpersonal kami seperti rasa inklusi, kasih sayang, perhatian, dan lain. 2. Membantu persepsi orang. Nah, di sini kita ada pada tahapan setelah mengumpulkan informasi dengan orang yang kita ajak komunikasi tadi. Nah, di sini kita memberikan penilaian-penilaian, pandangan, ya persepsi itu tadi tentang konteks yang sedang kita komunikasikan ataupun orang yang berkomunikasi dengan kita itu. Akhirnya dapat mempengaruhi keberlanjutan proses komunikasi kita. 3. Membangun budaya dan identitas pribadi. Hakikatnya, seorang anak dilahirkan dengan keadaan polos, tanpa sifat, hobi, dan lain sebagainya. Kedua hal itu atau yang lain-lainnya itu dapat kita miliki karena komunikasi dengan orang lain. Misalkan, seorang anak dibesarkan dalam keluarga Sunda. Seiring berkembangnya waktu, dia banyak berkomunikasi dengan orang yang akhirnya menemukan hobinya, yaitu bermain gundu. Dari proses komunikasinya itu, ia menemukan dirinya bahwa ia adalah anak Sunda yang hobi bermain gundu. Akhir, memiliki kualitas persuasif. Nah, komunikasi ini memiliki daya untuk mempengaruhi sikap orang lain gitu ya. Contoh, saya mengatakan bahwa seblak di belakang blok O itu enak banget, kamu harus coba. Nah, dengan cepat teman saya membuka aplikasi ojek online lalu langsung memesannya, di mana saya berhasil mempersuasi teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai the ingredients of human communication atau unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah proses komunikasi. Samovar dalam bukunya membagi 8 unsur atau komponen penting yang terdapat dalam sebuah proses komunikasi. 4 diantaranya pasti telah kita ketahui dan kita kenal dengan sebutan SMCR. S atau search atau biasa kita sebut sebagai pengirim, yaitu pihak yang memiliki inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah message atau pesan, yaitu berisi kumpulan informasi-informasi yang terbentuk dari simbol-simbol yang akan disampaikan dari pengirim kepada penerima. Yang ketiga adalah C atau channel, yaitu merupakan saluran. Saluran merupakan media-media yang menjadi penunjang dalam lancarnya sebuah komunikasi. Biasanya dalam bentuk media sosial, media cetak atau koran dan sebagainya, bahkan media elektronik seperti televisi ataupun radio. Yang keempat adalah receiver atau penerima. Penerima ini merupakan orang yang akan menerima pesan-pesan dari si pengirim. Lalu yang kelima adalah proses encoding atau penyandian. Nah, pengirim yang memiliki sejumlah ide atau perasaan tersebut kemudian mengkonversikan atau mengubahnya menjadi seperangkat simbol-simbol, baik simbol verbal maupun non-verbal yang akan dikirimkan kepada penerima. Lalu ada decoding. Decoding adalah proses di mana si penerima pesan menguraikan dan memaknai pesan tersebut. Lalu yang ke-7 adalah feedback. Feedback adalah sebuah timbal balik atau balasan dari si penerima kepada si pengirim. Dan yang ke-8, yang terakhir adalah noise atau gangguan. Gangguan ini sering diperhatikan oleh para penerima maupun pengirim agar proses komunikasi berjalan lancar. Berikutnya adalah karakteristik dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi bersifat dinamis, yang berarti berlangsung secara terus-menerus. Contohnya, saat kita sedang bercerita, tentu kata-kata dan tindakan akan berlangsung atau digunakan secara kontinu. Yang kedua, komunikasi adalah simbol. Ketika kita melihat teman kita sedang bersin, tentu kita akan menyimpulkan bahwa ia sedang mengalami flu. Atau ketika kita melihat lampu lalu lintas berwarna merah, maka secara spontan kita akan berhenti sampai menunggu lampu tersebut berwarna hijau.
Nah, hal inilah yang dimaksud dengan komunikasi adalah simbol, di mana pengungkapannya itu dapat secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga dapat menciptakan suatu pemaknaan. Yang ketiga, komunikasi bersifat kontekstual. Nah, konteks berperan dalam menentukan perilaku mana yang disukai dan mana yang dianggap tidak pantas. Dalam hal ini, konteks melibatkan 4 aspek. Yang pertama, jumlah orang yang berinteraksi. Yang kedua, konteks lingkungan. Yang ketiga, kesempatan. Dan yang terakhir, waktu. Baik, poin yang pertama adalah jumlah orang. Nah, tentu kita akan merasa berbeda ketika kita berbicara dengan satu orang atau berbicara saat kita sedang berpidato. Nah, ketika kita berbicara dengan satu orang, mungkin kita akan menggunakan volume normal atau bisa jadi berbisik-bisik gitu loh. Nah, namun ketika kita sedang berpidato, tentu kita akan menggunakan suara kita yang lantang atau bisa jadi berteriak. Poin yang kedua, konteks lingkungan. Di sini kita akan berbicara tentang di mana. Dan tentu komunikasi yang digunakan tidak sama di setiap lingkungan atau tempat. Ya, contohnya ketika kita di kelas, kantor, restoran, auditorium, dan sebagainya. Sehingga diharapkan kita dapat menyesuaikan komunikasi dengan di mana kita sedang berada, sehingga terdapat aturan tertentu yang berlaku. Poin yang ketiga, kesempatan. Kesempatan sendiri tidak jauh berbeda dengan konteks lingkungan, namun kesempatan di sini lebih kepada suasananya. Misalnya, duka cita dan keheningan biasanya menjadi aturan di pemakaman. Dan poin yang terakhir adalah waktu. Waktu sendiri merupakan elemen penting yang cukup sering diabaikan. Untuk orang Amerika, penggunaan waktu janji untuk ketemuan mengungkapkan bagaimana perasaan orang tentang satu sama lain. Seberapa signifikan keperluan, dalam artian seberapa penting sih gitu loh. Dan terakhir, di mana peringkat mereka dalam sistem status. Berikutnya, komunikasi bersifat reflektif. Filsuf Amerika Emerson pernah menulis, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, diri adalah satu-satunya subjek yang kita pelajari dan pelajari. Ya, singkatnya, kalian akan menjadi pembicara sekaligus pengamat yang dapat mengevaluasi dan mengubah perilaku diri kalian sendiri sebagai komunikator. Kemudian ada komunikasi yang tidak dapat diubah, yang artinya komunikasi itu dibutuhkan sehari-hari dan tidak dapat ditinggalkan oleh manusia. Yang pasti pesan ini bisa berisi tentang nonverbal dan verbal. Dan kemudian ada komunikasi memiliki konsekuensi. Maksudnya adalah setiap manusia mempunyai tata krama dan tata bicara dalam berkomunikasi. Contohnya adalah saat kita berkomunikasi dengan dosen. Dan pasti jangan sampai ada kesalahan penulisan atau typo. Nah, kemudian ada komunikasi bersifat kompleks. Maksudnya adalah komunikasi itu pasti lengkap, ada dari bisa bersifat pengendalian, menginformasikan, membujuk, dan juga bisa berhubungan dengan orang lain. Kemudian ada kesalahan tentang komunikasi manusia. Beberapa kesalahan umum ini yaitu untuk menghindari keyakinan keliru tentang komunikasi. Dan juga ini bisa dapat meningkatkan cara keterlibatan kegiatan multifase. Contohnya kita berharap pesan kita kirim itu bisa langsung dimengerti oleh orang. Sebenarnya tidak, kita pasti membutuhkan tenaga pikiran dan bagaimana cara supaya orang itu paham apa yang kita kirimkan pesannya. Dan kemudian komunikasi dapat menyelesaikan masalah. Seperti kita dapat ketahui ini, komunikasi itu bisa menjadi sarana kita kan, kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya kita berbicara dengan dosen, teman-teman, keluarga, dan sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang terakhir sebagai komunikator efektif. Contohnya si Marcella ini orangnya pintar dan dia selalu menjawab pertanyaan dosen. Sebenarnya realitanya tidak seperti itu. Pasti ada dibaliknya pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Contohnya dia giat belajar, giat membaca, sehingga apapun yang dilontarkan dosen berupa pertanyaan dia bisa menjawab dengan baik dan benar. Kemudian ada pesan yang dikirim dan pesan yang diterima. Contohnya adalah seperti kita bergosip. Contohnya itu orang pertama menginformasikan sebuah berita. Misalkan si Marcella tadi orangnya pintar. Nah, dari mana ya dia belajar? Lalu dia berkata kepada orang lain, si Marcella ini orangnya pintar, tapi misalkan pintar tapi sombong. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pada materi budaya. Budaya dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen objektif dan subjektif
buatan manusia di masa lalu yang gunanya untuk mengatur masyarakat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Selain itu, budaya gunanya untuk melestarikan spesies, mewariskan pengetahuan dan pengalaman yang telah dipelajari oleh generasi sebelumnya untuk menyelamatkan generasi mendatang. Nah, budaya juga memiliki 6 karakteristik. Di antaranya yang pertama, budaya dapat dibagikan. Yang kedua, budaya diturunkan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, budaya didasari oleh simbol. Yang keempat, budaya dipelajari. Dan terakhir, budaya itu bersifat dinamis. Kita akan masuk pada karakteristik yang pertama. Nah, yang dimaksudkan dengan budaya dibagikan ini berarti budaya ini sebagai serangkaian ide, nilai, persepsi, dan standar perilaku yang sama, sehingga membuat tindakan individu ini dapat dipahami oleh anggota dalam masyarakat tersebut. Dan akhirnya mereka dapat memprediksi bagaimana mereka ini harus bersikap dan berperilaku sesuai situasi yang sedang terjadi. Selanjutnya, budaya diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, karakteristik ini berarti mengajarkan bahwa budaya itu tidak hanya dibagikan saja, tetapi harus terus dilestarikan dari generasi ke generasi, dan itu harus mereka lakukan, terapkan dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat suatu budaya. Oke, selanjutnya karakteristik yang ketiga, budaya didasari pada simbol. Nah, di sini artinya simbol-simbol itu sangat penting bagi suatu budaya, dan bisa simbol-simbol ini juga muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya kata-kata yang dapat diungkapkan melalui tertulis dan lisan yang fungsinya untuk melambangkan objek dan pikiran. Dan kata-kata yang diungkapkan ini menggunakan bahasa tertentu, fungsinya untuk berbagi spekulasi, pengamatan, fakta, eksperimen. Dengan begitu, bahasa memungkinkan orang untuk mengkomunikasikan apa yang akan mereka ungkapkan sebelumnya, dan mereka bisa mengungkapkan pikiran yang belum mereka ucapkan sebelumnya. Karakteristik yang keempat, budaya dipelajari. Nah, budaya itu bisa dipelajari baik secara formal dan informal. Pembelajaran informal ini seringkali terjadi melalui interaksi, melalui observasi, dan juga imitasi. Nah, contoh dari interaksi itu ketika kita melihat orang tua kita yang memberi uang jajan kepada adik kita. Kemudian observasi itu ketika kita melihat orang tua kita yang pergi untuk beribadah gitu. Misalkan ke gereja. Selanjutnya itu imitasi ketika kita melihat orang tua kita yang setiap hari Minggu rajin mengikuti ibadah di gereja, dan akhirnya kita mengikuti, dan itu menjadi suatu kebudayaan bagi keluarga itu. Nah, selanjutnya budaya selain dipelajari secara formal dan informal juga dapat dipelajari melalui peribahasa, legenda, mitos, cerita rakyat, seni, dan juga melalui media. Nah, kita akan beralih pada unsur budaya. Budaya memiliki 6 unsur, diantaranya pandangan dunia, agama, sejarah, nilai-nilai, organisasi sosial, dan bahasa. Sekarang kita masuk ke komponen dasar interkultural kompetensi komunikasi. Di sini ada 3 cara kita mengembangkan kompetensi komunikasi. Yang pertama, mengembangkan kompetensi kultural. Nah, kita kan udah tahu kalau pas kita sejak kecil itu udah ada budaya, itu kita bagian dasar dari persepsi kita, berpikir, dan tindakan kita. Namun kalau kita mau mengembangkan komunikasi kita harus mempelajari budaya lain gitu. Nah, walaupun itu sudah jadi kebiasaan kita belajar budaya yang dari sejak kecil, mau berubah itu emang perlu usaha yang keras. Tapi itu walaupun susah tapi bisa dilakukan. Nah, ada salah satu komponen dasarnya untuk mengubahnya itu yang pertama harus memiliki motivasi, kedua memiliki pengetahuan, dan memiliki skill. Kemudian mengembangkan fleksibilitas komunikasi. Nah, kita harus memungkinkan untuk mengubah, mengatur, atau menyesuaikan diri di mana lingkungan kita itu berkomunikasi. Misalkan saya berkomunikasi dengan orang-orang Jawa, ya kita harus fleksibilitas, sayanya harus mungkin nada bicara saya mungkin lebih mengikuti mereka lah, lebih halus gitu. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan untuk mentolerir ambiguitas. Nah, kan kita walau banyak budaya di Indonesia, ketika kita bertemu dengan budaya lain, kita nggak usah cemas gitu kalau bertentangan dengan budaya kita, karena itu membuat pengetahuan baru kita, dan kita seharusnya langkah yang kita lakukan adalah membiasakan diri dengan budaya baru dan beradaptasi dengan budaya tersebut.